Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera untuk kita semua. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Ya, ini judulnya jangan terbawa arus. Jangan terbawa arus. Ya, kenapa saya menyampaikan ini? Karena kita sedang ada di dalam dunia yang arusnya itu sudah jelas kemana gitu ya, sudah jelas kemana. Nah, bisa membawa kita kepada sebuah kondisi atau situasi hidup kita menjadi tidak tenang, tidak damai sejahtera, hanya karena kita memberi kesempatan kepada apa yang kita dengar. Ya, nah arus itu membawa banyak orang yang akhirnya mengalami kegelisahan. Kita tahu bahwa memang kita di dunia ini untuk menjadi terang, Bapak Ibu Saudara ya. Kita di dunia ini untuk menjadi garam. Kita di dunia ini untuk kita ini bisa mewartakan kabar baik, kabar sukacita ya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena arusnya itu, alirannya itu tidak sukacita, tidak damai sejahtera, beritanya jadi tidak sukacita. Karena kita membiarkan diri kita terbawa arus ya, saudara-saudara ya. Beberapa yang teman-teman alami, saudara ya, mereka terbawa arus, Bapak Ibu Saudara, sehingga yang dahulu dia menjadi terang, menjadi garam, menjadi berita sukacita, jadi akhirnya surut, saudara-saudara, ya, sehingga di sekitarnya itu tidak lagi melihat sukacita, tidak lagi melihat damai sejahtera. Nah, saudara-saudara, di Ibrani 2 ayat 1 mengatakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus ya. Nah, rupanya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita ini lebih teliti dan lebih perhatian kepada yang kita dengar. Karena yang kita dengar ini, Bapak Ibu Saudara, adalah sebuah arus yang bisa membawa kita, bisa membawa situasi hidup kita. Kita tidak bisa menggenapi rencana Tuhan lagi, saudara-saudara. Bukan karena Tuhan tidak membawa kita kepada rencananya, tetapi karena kita memperhatikan, kita tidak teliti dengan apa yang masuk dalam hidup kita melalui telinga kita, melalui apa yang kita lihat, melalui apa yang kita pikirkan, melalui apa yang kita renungkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini penting sekali untuk kita bisa meneliti perhatian saudara-saudara ya dengan apa yang kita dengar, supaya kita tetap di dalam sukacita, kita menjadi terang, kita menjadi garam bagi dunia, ya Bapak Ibu Saudara, kita menjadi jawaban bagi dunia. Ya, nanti saya mau bersaksi Bapak Ibu Saudara ya. Nah, bagaimana supaya kita ini tidak terbawa arus tadi, Bapak Ibu Saudara ya? Yang pertama adalah kita lebih teliti dari apa yang kita baca, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat. Saudaraku, karena firman Tuhan mengatakan, karena itu haruslah lebih teliti. Gitu. Lebih teliti, Bapak Ibu Saudara. Lebih teliti lagi apa yang kita dengar, apa yang kita sampaikan juga, Bapak Ibu Saudara ya. Supaya, saudaraku, kita tetap di dalam rencana Tuhan. Yang kedua, lebih memperhatikan yang kita dengar. Memang Bapak Ibu Saudara, di dunia ini
bahwa kehidupan ini, saudaraku, tidak hanya kadang anak-anak Tuhan, maksud saya tidak hanya orang-orang dunia, tetapi anak-anak Tuhan kadangkala juga beritanya itu negatif, Bapak Ibu Saudara ya. Yang disampaikan bukan lagi kabar sukacita, kabar deg-degan kadang Bapak Ibu, atau kabar yang kejam ya. Saya kalau ada di grup teman-teman saya yang lama itu, saudaraku, mereka suka kadangkala kecelakaan atau berita negatif apa gitu kita sampaikan itu, dan itu membuat kita terbawa arus, saudaraku. Belum tentu itu terjadi, bisa jadi itu hoax. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah lebih teliti dari apa yang masuk di dalam hidup kita, dari apa yang kita dengar, ya, dari apa yang kita lihat, saudara-saudara, yang kita rasakan. Kita harus teliti baik-baik supaya rohani kita sehat, Bapak Ibu Saudaraku. Dengan kita sehat, kita bisa menjadi terang, kita menjadi garam. Kalau di dalam kita butek atau gelap, Bapak Ibu Saudara, maka saudaraku, kita tidak bisa menjadi terang. Ya, walaupun kita punya Tuhan, saudaraku, tetapi kita harus menjadi terang, Bapak Ibu Saudara ya, karena kita memang terang, saudaraku ya. Yang kedua, lebih memperhatikan apa yang kita dengar, saudara-saudaraku. Lebih perhatian dengan apa yang kita dengar. Ini penting, Bapak Ibu Saudara. Maka itu, Bapak Ibu Saudara, saya sangat memperhatikan firman Tuhan setiap pagi. Sebelum saya beraktivitas, saya mengisi dulu dengan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan itu menjadi jalan, menjadi kebenaran dalam hidup saya, menjadi pegangan dalam hidup saya. Dan firman Tuhan itu terang, Bapak Ibu Saudara. Firman itu kehidupan, sehingga kita bisa tetap menjadi terang di dunia, tetap menjadi garam di dunia. Kita tidak ikut arus mereka, kita tetap positif. Saudara-saudaraku, ya, berita tentang, mungkin berita negatif tentang dipecatnya, gelombang pemecatan PHK, saudaraku ya. Belum lagi mungkin gelombang di grup RT saya kadang-kadang diperhatikan bagaimana di blow up bantuan-bantuan yang ke daerah itu tidak boleh mengatasnamakan gereja atau agama. Nah, itu tidak menjadi masalah, tetapi yang jadi masalah adalah tanggapan negatifnya yang masuk di dalam hidup kita. Kita bisa tidak menjadi terang. Itu Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian yang terakhir, mengapa itu penting? Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kita tetap menjadi terang dunia ini, kita menjadi garam dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau bersaksi ya. Beberapa tahun, saudara-saudara ya, rupanya orang itu ada yang memperhatikan status, kadang status saya tentang saya bersama istri, kadang status saya bersama firman Tuhan, kadang status saya dengan kebenaran firman Tuhan. Rupanya dia perhatikan. Nah, saudara-saudara, di satu dia bertanya, Pak, bagaimana sih supaya bisa mesra sama istri gitu. Lalu saya jelaskan, saudaraku. Kemudian beberapa waktu lagi, saudara-saudara, saya pasang status firman Tuhan, tangan yang lamban menjadikan miskin, tangan yang rajin menjadikan kaya. Dia bertanya, Pak, kenapa sih kami ini sebenarnya, saya merasa diri saya sudah rajin, tapi saya tidak kaya-kaya. Gitu. Nah, saya menjelaskan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan saya bersyukur dia akhirnya terima Tuhan Yesus, saudaraku. Dia diberkati dengan damai sejahtera, diberkati dengan sukacita itu sendiri. Dan benar bahwa apa yang kita dengar, apa yang kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara ya, apa yang kita teliti di dalam firman Tuhan, ketika itu masuk dalam kita, bisa menerangi orang lain. Saudara, bisa menjadi terang bagi orang lain, dan orang lain itu diberkati hidupnya, dan akhirnya dia mengenal Tuhan. Hendaklah kebaikanmu juga diketahui banyak orang, sebab Tuhan sudah dekat. Jadi Tuhan dekat dengan teman saya itu, dia menyambut
Tuhan, saudaraku, dan saya tetap memberitakan Injil bagi banyak orang dan mereka masuk di dalam rencana Tuhan. Mari kita berdoa.